Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, calon-calon ahlul jannah, Allahumma amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari-hari yang kita lalui semoga menjadi hari-hari yang penuh dengan inspirasi, karena kita akan berusaha melalui ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya ada istilah posisi menentukan prestasi, ya kan? Nah, maka kita akan mengubah cara pandang dengan yakni prestasi akan menentukan posisi kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kata inspirasi pagi ini adalah prestasi menentukan posisi kita di hadapan Allah, yakni bagaimana mengubah potensi yang biasa menjadi prestasi luar biasa. Dan mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang kita berharap nanti kita bisa mengambil banyak inspirasi di bulan Ramadan ini sebagai pengembangan diri. Jadi sebenarnya materinya ini nyambung dengan materi yang kemarin, supaya nanti tidak terjadi kesenjangan. Maka kalau kemarin kita baru pada proses yakni untuk mengenal tawazunnya. Nah, sekarang praktikum tawazun adalah dengan cara kita mengembangkan potensi, yakni dengan konsep tasfiyatun nufus. Jadi ada yang menarik. Kenapa konsep ini penting? Karena sekali lagi ini adalah konsep Quran. Jadi bukan lagi membuat hipotesa, tapi menerapkan. Karena nanti ada rahasia tasfiyatun nufus yang bisa kita kembangkan. Jadi tasfiyah itu dari kata, kalau bahasannya zakka yuzaki tasfiyah. Jadi bagaimana kita ada bahasa artinya membersihkan, juga mengangkat, menumbuhkan, mengembangkan. Dan ini sama dengan arti dari tarbiyah, yakni hibduhu syai'in islahu syai'in hibduhu wa ri'atuhu. Jadi bagaimana kita memperbaiki sesuatu, mengangkat dan terus menjaga, memeliharanya. Contoh begini, ada pertanyaan. Ini gelas, ya. Gelas ini misalnya di dalamnya itu ada isinya barang yang kotor, misalnya khamr, ya, atau kopi yang sangat pekat, atau anggur yang bermacam-macam di dalamnya sudah diramu dan sudah bikin koplo kalau orang Jawa, ya. Nah, kira-kira menurut Anda cara membersihkan wadah berupa gelas yang isinya makanan atau minuman yang berbahaya ini diapain? Ya, dibikin seperti apa? Mungkin ada yang tahu caranya supaya isinya di sini bersih. Itu di mana? Dicuci, ya benar. Tapi cara mencucinya gimana? Ditumpahkan saja, dibuang, gimana? Nah, ini kita nanti perlu praktik. Nah, gelas, misalnya di sini isinya udah kotor, sayangnya gelasnya nggak bening, ya. Nah,
kemudian ini isinya barang yang kotor, memang kalau kita buang isinya masih tersisa kotorannya, ya kan? Nah, cara membersihkan gelas ini supaya bersih adalah dikasih air sampai betul-betul keluar isinya. Nah, sama dengan tadi yang saya dibacakan di dalam pengantar penyemangat Ramadan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al qalbi. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, dan menerjemahkan itu ada yang mengatakan segumpal daging. Jika dia baik maka baik seluruhnya, jika dia buruk rusak pula seluruhnya, maka ia adalah, ketahuilah ia adalah hati. Nah, jadi cara yang paling mudah untuk mentazkiyah, kalau nanti sudah ditazkiyah, sudah bersih, nanti akan bermanfaat. Nah, maka perbanyaklah melakukan kebaikan, isi hati kita dengan dominasi kebaikan, maka yang buruk-buruk itu akan hilang. Setelah buruknya hilang, maka akan cemerlang, akan gemilang, sehingga akan mudah menangkap berbagai kebaikan yang datang. Itulah cara kita mengisi hati dengan cara tazkiyatun nufus, dan itu sebagai modal dan model pengembangan diri yang luar biasa. Jadi ini kemarin sudah saya sampaikan di awal, supaya nanti hati kita juga bisa, sudah setelah bersih, ini kita mulai proses pengembangan diri dengan konsep belajar yang pertama. Awalnya ilmu adalah mengamalkan sunnah Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kita akan mencoba menjaga diri dengan sunnah Nabi. Yang kedua, mendengar dengan serius, supaya tidak ada satupun ilmu yang hilang. Seperti Imam Syafi'i yang kita riwayatkan kemarin sore di sebuah acara buka bersama, bahwa beliau menghafal satu hadis, jumlahnya 50 hadis dalam satu forum, dan tidak ada yang keliru satupun karena kebersihan hati. Jadi mau mengembangkan diri, potensi itu dimulai dengan kebersihan hati. Yang ketiga, hafal dengan baik. Jadi kalau kita ingin mengembangkan potensi, kita harus menghafalkan dengan baik, dalam pengertian jangan sampai keliru. Karena kalau saya sering isi training pelatihan untuk sukses UNAS tanpa cemas, banyak orang gagal ujian bukan karena nggak belajar, tapi yang dipelajari keliru. Ya, bukan salah mengisi jawaban, tapi yang dijawabkan sebenarnya sudah tahu, tapi memasukkannya, ya, memasukkannya sudah tahu jawabannya C, tapi karena mungkin nggak fokus, nggak serius, dijawabkan ke B atau ke D. Gitu. Yang keempat, kuasai ilmu dengan rinci. Jadi proses tazkiyatun nufus nanti menjadi sebuah proses yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai modal dan model. Dan yang kelima, nanti sampaikan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Ini sebagai fondasi awal. Kemudian Imam Ghazali punya konsep tazkiyatun nufus yang nanti juga kita akan pelajari lebih jauh. Jadi aslinya dari kitabnya Imam Ghazali, cuma saya menyampaikan saja. Nah, ini kata kunci awal, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah siapa orang-orang yang menyucikan jiwa, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi tazkiyatun nufus menurut, kalau ini yang nanti akan diterjemahkan dari Imam Ghazali, tapi ada juga ulama namanya Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam menerangkan tentang tazkiyatun nufus, ada antara Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Muhammad Al-Ghazali dalam salah satu kitab tentang tarbiyah dan tazkiyah. Beliau mengatakan bahwa inti dari tarbiyah, pengembangan potensi diri, adalah tazkiyah. Jadi inti kita ngaji, inti kita belajar Islam, inti kita taklim adalah ketika ilmu yang kita dapat mampu qad aflaha man zakkaha. Nah, inilah makanya nanti setiap kita dapat ilmu, kita serap dulu,
kita tanamkan, kita jadikan sebagai bekal untuk kemudian mengangkat derajat kita. Maksudnya, kalau kita dapat ilmu kok kemudian ilmu itu tidak membawa kebaikan, berarti tidak berkah, dan itu justru kita istighfar kepada Allah. Nah ini maka misi para rasul adalah tazkiyah, dan kalimat tazkiyah kalau ibu-ibu pelajari sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalau kita baca nanti kalimat la ilaha illallah itu akan kita ketahui bahwa ada kalimat la ilaha baru illallah. Bersihkan semua kekotoran, kemusyrikan, kemunafikan, kekufuran, baru illallah, tanam keimanan, keislaman, ketakwaan, ihsan dan sebagainya. Ini makanya ada kalau tadi ada Imam Ghazali, kemudian Muhammad Al-Ghazali, yang berikutnya ada Abdullah Nasir Ulwan, mengatakan proses dalam membentuk tazkiyatun nufus itu dengan cara takholi anir rodail wa tahali bil fadhil, yang artinya adalah takholi, membersihkan dari segala rodail, anir rodail, dari segala kekotoran, dari segala penyakit, keburukan dan sebagainya, wa tahali, dan menghiasi bil fadhil, dengan kemuliaan. Dan itulah Islam. Islam sederhana, simpel, yakni membersihkan dari segala macam kekotoran, minal dzulumati ilan nur, kepada cahaya, yakni Islam. Nah ini pemahaman yang mudah untuk kita pelajari lah. Prosesnya adalah ini. Konsep tazkiyah memiliki 3 rukun. Jadi ini baru menurut Imam Ghazali. 1, tatahhur. Yang kedua tahakkuk, yang ketiga takhalluq. Nanti tatahhur ini seperti kita toharoh, membersihkan, artinya kita juga menghilangkan semua kekotoran. Kemudian tahakkuk itu seperti kita mentasdik, ya, tasdikul qalbi, mengokohkan, menajamkan. Baru kemudian takhalluq itu mempraktekkan dalam kehidupan. Jadi ini 3 rukun. Ya, kalau yang tadi saya sampaikan dari Nasrullah lebih simpel, takholi wa tahali, takholi anir rodail wa tahali bil fadhil, membersihkan dari segala bentuk keburukan, kemudian wa tahali, menghiasi dengan kemuliaan. Nah akhirnya ada samarah atau hasil, ya. Ada sarana dulu, sarana-sarananya, nanti baru ada buahnya, ya. Sarana baru samarah. Sarana itu wasilah, jalan, cara, metode, baru kemudian mendapatkan hasilnya. Jadi banyak orang kepingin mencapai tujuan perlu juga tahu tahapannya, tahu sarananya, dan kemudian baru mengindikasi kira-kira saya termasuk hatinya bersih atau tidak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, telitilah hatimu pada 3 hal. Coba kita teliti hati kita pada 3 hal. Yang pertama, saat sholat. Jadi cara meneliti hati kita saat sholat. Yang kedua, saat membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, saat zikrullah. Teliti hati kita. Kalau hati kita dalam 3 hal, sholat, baca Quran, dan zikrullah, tidak merasakan kelezatan iman, maka berarti iman sedang tidak ada diri kita, alias kita sedang tidak punya hati. Maka mintalah hati kepada Allah. Artinya kalau kita sholat gak nikmat, baca Quran banyak ngantuknya, banyak lupanya, banyak hilangnya, tadi lupa ayat berapa, ya. Kemudian zikir tidak teratur atau tidak terasa atau tidak merasakan kelezatan, maka telitilah, mungkin kita sedang tidak punya hati. Maka ini kelezatan iman yang harus kita mulai dari situ, itu sebagai indikasi awal. Berikutnya kita
masuk kepada langkah-langkahnya. Jadi mengembangkan diri sebenarnya kalau bahasa saya ini, kalau ada anak laki-laki suruh sini, zero to hero. Zero to hero itu menzerokan diri baru menjadi hero, mengenolkan baru meningkat. Nah, seperti gambarnya Mbak ini ada ya, gambar orang mau membawa panah itu ya. Ya, dari panah itu kalau ditarik, baliknya saja. Tapi kalau ditarik, maka dia akan keluar luas. Nah, sama, kalau kita semakin menzerokan diri, maka dia akan jadi hero. Semakin mengenalkan diri, semakin membersihkan hati, ini tatawurnya, maka kita akan semakin bisa melejitkan potensi. Siapakah hero? Saya. Nah, itu maka dimulai dari tatawur. Pertanyaan saya dulu, tatawur hubungkan dengan toharoh, dengan wudhu bersuci. Pertanyaannya, syarat air untuk berwudhu bersuci syaratnya apa? Bersih. Sebentar, yang jelas. Bersih. Nah, suci dan mensucikan. Nah, itu sebenarnya inspirasi dari wudhu bisa nanti menjadi inspirasi kita dalam mengembangkan diri. Air yang bisa untuk bersuci adalah syaratnya tohurun wa mutoharun. Manusia yang akan berguna, berpotensi, berprestasi kalau dia tohurun, soleh untuk dirinya, wa mutoharun, bermanfaat untuk yang lainnya. Solihun li nafsi, nafiun li ghairi. Seperti air wudhu, air bersih, dia bersih saja nggak cukup, air suci dan mampu untuk mensucikan. Itu syarat nanti tohur. Maka proses tazkiyatun nufus itu dimulai dari bagaimana kita membersihkan diri dari kekotoran-kekotoran, yakni syirik. Apa itu syirik? Adalah mempersekutukan Allah, yakin kepada Allah, tapi juga yakin ada kekuatan-kekuatan di samping, di sisi Allah. Misalnya orang seperti kemarin saya ceritakan, ada gempa bumi, gunung meletus, laut naik ke atas sehingga banyak terjadi kebanjiran. Kemudian orang punya pemikiran, wah ini ada, tak yakin mereka ada Tuhan yang berkuasa, tapi ada yang di selain Tuhan, ada penunggu. Kalau di Jawa namanya Nyi Roro Kidul, ya, kalau di Jawa Nyi Roro, ya, itu. Nah, berarti itu namanya syirik, menganggap ada kekuatan yang juga ikut berperan. Nah, di sisi awal itu syirik, menggabungkan, mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu pemahaman yang mudah. Nah, pohon kemusyrikan mengeluarkan banyak ranting. Dari orang yang syirik, pelakunya disebut musyrik, dan kemudian mengeluarkan banyak ranting atau cabang-cabang atau kerangka-kerangka berikutnya, yakni mulai beribadah kepada selain Allah. Maksudnya beribadah kepada selain Allah, disorientasi dalam ibadah. Dia beribadah haji, tapi sambil ngelus-ngelus Ka'bah, nyobek kislah kain Ka'bah, dimasukkan dalam baju, kemudian nanti dibawa, ini sakti, mengambil bahan untuk melontar jumroh, batu-batu kerikil dibawa di saku, bawa 3 ganjil, nanti dibawa, dimasukkan toples, sampai di negerinya, wah ini sakti, ini diambil, wah itu batu untuk melempar setan, mau dibawa pulang. Ya, itu. Padahal ini apa yang terjadi? Nah, kemudian terjadi penyimpangan di jalan kesesatan. Jadi penyimpangan dalam bentuk misalnya orang sebenarnya baik, seperti orang naik gunung. Niatnya pertama dia ingin tafakur alam, tapi ketika di tengah perjalanan ada ya seperti godaan-godaan, akhirnya mulai muncul, wah ini ngambil ini. Nah, itu kemudian terjadilah kesesatan. Atau orang sudah punya tujuan yang baik, mau ke sebuah tempat. Bahkan pernah dalam sebuah kitab dikatakan gini, ada orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian di tengah perjalanan dalam proses perjuangan tersebut dia menemukan ada penjual keranjang. Ini betul-betul. Lalu dia beli keranjang untuk membawa
rerumputan, kuda-kuda dalam perjuangan. Nah, kemudian setelah membeli keranjang tadi, dijual ke sesama pejuang di jalan Allah. Jualan keranjang. Dan ternyata suatu malam dia bermimpi bahwa ternyata, wahai hamba Allah, kamu berperang tapi kamu sudah melakukan kesalahan, yakni mencari keuntungan dalam peperangan, dan dia ketakutan sekali karena dianggap apa yang diamalkannya sudah menyimpang dari kebenaran menuju kepada kesesatan. Alhamdulillah. Ini sekedar ya. Nah, kalau haji jualan di sana boleh setelah haji jualan. Berarti ada saudara-saudara yang habis jadi haji di sana langsung buka warung ya, silakan ini. Nah, maka kalau kita ngaji mungkin habis ngaji buka warung nggak apa-apa, tapi pas ngaji jangan buka warung dulu. Ya, nanti apa? Jangan buka lapak dulu ya. Oh ya, kemudian gara-gara syirik rusak akhlak, ujub, bangga diri. Wah, saya sudah baca Quran. Wah, dari satu grup saya paling banyak esok. Merasa, wah saya bacaan Qurannya paling tartil, yang lainnya masih gradul, ya, terbata-bata. Itu mulai sholat saya paling khusyuk. Coba yang lainnya sholat garuk-garuk, saya enggak. Nah ini ujub. Nah terpedaya, gurur, merasa sudah beramal banyak. Saya infaknya paling banyak ini. Saya nggak perlu infak lagi, sudah kebanyakan nih Pak ya. Ini ada gurur. Ya ada seperti itu. Orang merasa sudah cukup amalnya. Padahal kita harusnya selalu dan memohon kepada Allah agar amal kita selalu diridhoi, karena jangan sampai terpedaya. Karena itu maka tidak boleh juga sombong. Sombong itu batalul haq wa ghamdun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di masa Rasulullah ada seorang laki-laki, kisahnya dia sedang makan dan minum pakai tangan kiri. Ketika dia minum pakai tangan kiri, dia diingatkan oleh Rasul, nah tolong makanlah dengan tangan kananmu. Tapi dia mengatakan tidak bisa Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, nah makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan tidak bisa Rasulullah. Rasulullah marah, nah makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan tidak bisa Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah bersabda, kalau begitu kamu tidak bisa makan. Dan ternyata orang tadi tidak bisa menggerakkan tangan kirinya maupun tangan kanannya untuk makan. Tangannya seperti kena, ya dia tidak bisa kena tokok ya, tapi tidak tokok karena Rasul yang bersabda dia tidak bisa menggerakkan tangan kiri dan kanannya untuk makan. Ternyata dia adalah menolak kebenaran ajaran yang dilakukan Rasul. Dia bukan karena tidak bisa, tapi tidak mau bisa. Inilah yang harus hati-hati ketika Mas, Mbak, ayo ikut aktivitas. Wah saya nggak bisa. Hati-hati, tidak bisa atau tidak mau bisa. Karena banyak orang, kamu baca Quran satu hari minimal 1 juz. Wah saya nggak bisa. Istighfar, bisa jadi bukan tidak bisa tapi tidak mau bisa. Karena kalau kita ada kemauan, ada jalan. Nah, ini maka di sini jangan sampai kita terpedaya dengan penyakit, yakni sombong atau dengki. Dengki itu, ini salah petik ya, dengan dengki itu artinya kita merasa sedih dengan kebahagiaan orang lain dan merasa bahagia dengan penderitaan orang lain. Nah ini harus hati-hati. Makanya kita jangan sampai, bahkan nanti sampai kepada iri, kepingin menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, itu kemudian juga bisa membahayakan diri. Nah ini gara-gara hati nggak bersih, itu kemudian muncul banyak penyakit-penyakit yang mengiringi. Nauzubillah. Berikutnya penyakit hati macam-macam, kufur, nifak, fasik, bid'ah, nama-namanya banyak sekali. Ini tidak kita bahas secara khusus, nanti sampai jam 12 malam mungkin tidak selesai. Musyrik dan riya, cinta kedudukan, pamer, kepingin terkenal, popularitas, kepemimpinan, berbangga-bangga, dengki tadi, ujub, bangga diri, terpedaya, merasa sudah cukup dalam amalnya atau merasa sudah tidak perlu beramal lagi, sombong, artinya batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Misalnya seperti terjadi pernah di sebuah daerah, ada orang meremehkan, ada orang datang ke show
Bawa showroom mobil, pakai celana pendek tapi tetap menutup aurat, bajunya juga nggak terlalu bagus. Itu terjadi di Jawa Tengah. Kemudian pegang-pegang mobil, berapa ini harganya? Wah, ini aslinya 100 juta sebenarnya. Tapi kalau Anda punya uang 50 juta, sudah Anda bayar apa? Benar, iya, karena melihat tampangnya yang nggak kelihatan orang kaya. Benar Pak, iya Pak. Akhirnya berani saya beli 50 juta kali 2. Ketika orang meremehkan orang lain karena tampilannya mungkin yang nggak kelihatan orang kaya, ternyata dia punya uang cash. Masya Allah. Ini maka dari itu jangan sampai sombong, termasuk banyak yang saya ada tulis kisah-kisah tentang itu. Bagaimana orang-orang yang sombong akhirnya dia akan jatuh ke dalam keburukan. Kemudian bakhil itu terikat dengan hartanya sehingga tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Maka ada usulan dari teman-teman di sini, kalau di Jawa itu ada istilah dari masjid kita bangkit. Kalau di sini kita udah bangkit untuk membangun masjid. Mari kita bangkit untuk membangun masjid. Dan ini ada yang mengusulkan 1 juta koin untuk masjid Indonesia. Ada apa? Karena kita jangan sampai termasuk orang yang bangkit. Karena kita dalam Al-Quran ada konsep miliki dengan memberi. Apa yang kita berikan itu akan jadi milik kita. Apa yang kita infakkan kembali kepada diri kita. Kemudian amarah, nafsu amarah yang zalim, ini orang yang sudah berbuat marah kemudian dia akan tertutup dari kebaikan. Dan masih banyak lagi, termasuk cinta dunia, hubud dunia, wa karahiyatul maut, ya, dan takut kematian. Itu berbagai penyakit hati sehingga dia mengikuti hawa nafsu banyak. Kemudian langkah yang kedua adalah tahakkuk, realisasi jiwa terhadap ubudiyah. Ubudiyah itu berarti ibadah iya kana budu wa iya kana stain. Jadi apa yang sudah kita pelajari diamalkan. Kata para sahabat Nabi, kami belajar Al-Quran 5-10 ayat untuk kami pelajari, kami pahami, kami amalkan, baru meminta tambahan ayat berikutnya. Jadi kita coba terapkan ilmu sedikit demi sedikit yang sudah kita pelajari, kemudian kita rasakan, kita nikmati, kemudian kita juga sebarkan ya ilmu tersebut kepada yang lain. Jadi jangan sampai kita cuma jadi kolektor ilmu, pengumpul ilmu atau periwayat ilmu, tapi kita harus menjadi pengamal ilmu. Bentuknya adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ubudiyah, dalam beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu maksudnya adalah hanya dalam beribadah, baik dipuji maupun dicela, dicaci maupun dimurka, dia tetap beribadah kepada Allah, yakni karena dia mengorientasikan, menunjukkan seluruh perbuatannya kepada Allah. Bahasa yang lainnya adalah orang yang bisa merahasiakan kebaikannya sebagaimana dia bisa merahasiakan keburukannya, dialah orang yang ikhlas. Ini jadi bagaimana kita menjaga diri. Kemudian sidik kepada Allah, yakni selalu jujur dalam ucapan, dalam pikiran, dalam lisan, dalam perbuatan, dalam setiap keadaan. Kemudian zuhud. Zuhud itu seperti bahasa mudanya adalah dunia di tangan, di saku, tapi hati ya, akhirat di hati kita. Jadi selalu kita tidak merasa kehilangan dengan apa yang sudah kita keluarkan, tapi kita selalu berpikir apa yang di sisi Allah selalu lebih baik. Itu menzuhudkan. Kita misalnya punya harta kekayaan berapapun, kita tidak terikat dengan harta itu, dan kemudian mampu menjaga diri, artinya tidak terpikat oleh harta yang kita punya. Kemudian orang itu asik dengan hartanya sehingga lupa dengan tugasnya. Seperti Nabi Ibrahim ketika beliau diuji dengan lahirnya seorang putra, itu ujian, dan diuji lagi dengan menyembelih putranya, juga ujian. Atau sebelumnya diuji dengan meninggalkan
istri yakni Hajar dan putranya ini Ismail itu juga ujian. artinya beliau orang yang zuhud tidak kemudian hilang kendali dan kemudian menjadi orang yang bakhil dan sebagainya. Jadi tetap zuhud artinya apa yang di sisi Allah itu lebih baik, sebagaimana kata-kata dari Hajar, jika Allah yang memerintahkan maka berarti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kemudian tawakal ini bukan tawakul. Tawakal itu bahasa dulu dalam hadis ikil wa tawakal, kunci atau tali ontamu baru tawakal. Sekarang kunci mobilmu baru tawakal. Ambil barang yang ada di dalam mobil yang berharga jangan ditinggalkan, baru kunci, baru bertawakal. Nah ini kunci rumahmu baru tawakal. Kemudian mahabbatullah, selalu ada rasa cinta kepada Allah. Jadi ketika kita disebutkan asma Allah, kita merasakan kedekatan dan merasakan bergetar. Takut, khauf dan roja, harap. Takwa dan warok, ini semuanya ada poin-poinnya tersendiri. Nanti syukur, sabar, berserah diri, taslim, ridho, muraqabah dan mujahadah. Ini merealisasikan, ini baru awal. Dan taubatan nasuha secara istimroriyah, secara terus menerus. Berikutnya takhalluq. Nah, jadi kita baru 3 langkah. Takhalluq ini berarti berakhlak dengan asma Allah ataupun asmaul husna. Allah Maha Pengasih, kita menjadi pengasih. Allah Maha Penyayang, kita menyayang. Allah Maha Rauf Rahim, menjadi lembut, kita juga ikut lembut. Allah Maha pemurah, kita juga pemurah. Allah Maha perkasa, kita juga melatih fisik kita biar perkasa. Itu cara mengembangkan potensi dengan bersandar kepada asmaul husna, yakni mencontoh Allah dalam pengertian, yakni kita bersandar pada kekuatan Allah, sifat-sifat Allah yang mulia. Dan orang yang paling tinggi dalam merealisasikan tahakkuk dan berakhlak dengan berbagai kesempurnaan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau dikatakan dalam Al-Quran laqad khalaqnal insana, atau Rasulullah dikatakan sebagai masalul a'la, atau beliau disebut sebagai orang yang betul-betul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi uswatun hasanah itu bahasanya Arab, katanya itu nakirah, berarti semua kehidupan Rasul dicontoh mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Nah, puncak perhatian salik, yakni orang yang mengikuti Rasul adalah berakhlak dengan akhlak Rasul. Itu sebagai pengantar. Nah, selanjutnya saya mengajak Anda berproses dalam kesana. Ini memakai metode tazkiyatun nufus yang kami sudah tulis dalam ini. Jadi prosesnya, jadi kalau tadi memakai metodenya Imam Ghazali, sekarang kita tazkiyatun nufus mengembangkan diri dengan, kemarin sudah sekilas kita bahas, tilawah, tazkiyah dan taklim. Jadi materinya nyambung. Jadi apa yang dimaksud tilawah? Itu membaca. Bahasa Arabnya iqra, tala, yajlu tilawah. Bahasa Inggrisnya to follow. Jadi membaca berarti mengikuti apa yang kita baca, mengetahui apa yang kita baca. Maka kita kalau mau banyak tilawah, itu akan semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan. Itu sifatnya intelektual. To follow, tahu, ini sifatnya kognitif dan informatif. Jadi kalau kita nanti ingin mengembangkan diri lewat tilawah dulu, ini sebagai proses, dan tilawah Quran juga akan bisa menjadi sarana tazkiyah. Yang kedua adalah tazkiyah. Tadi saya sampaikan di awal, zakka yuzaki tazkiyah, takholi min su'il khuluq wa tahali bi husnil khuluq, atau takholi anir rodail wa tahali bil fadail. Takholi, membersihkan dari kekotoran dan mengisi dengan kebaikan, keindahan. Ini sifatnya afektif. Ini bagi orang buruan, antara
kognitif, afektif, ini ada satu kesatuan. Nah, kalau tilawah itu agar orang tahu, karena dia banyak baca, banyak belajar. Nah, tazkiyah, bersih hati, bening jiwa. Saya punya lagu, cahaya hati jangan kau nodai, cahaya hati jendela hidup ini ya. Itu cahaya. Nah, jadi ada lagunya. Nah, hatinya jadi bersih sehingga mau ada niat dahsyat, dan ini menjadi spiritual question kita. Nah, yang ketiga, taklim. Artinya selalu kalau sudah baca, sudah bersih hati, tambah ilmu tasbih sehingga lebih mampu. Nah, tiga hal ini menjadi sarana kita bisa beramal dalam Islam, meningkatkan potensi jadi prestasi, mengubah kondisi biasa menjadi luar biasa. Siapa Kairo? Nah, itu jadinya prosesnya dari tilawah, tazkiyah, dan taklim. Berikutnya prakteknya adalah dengan memaknai la ilaha illallah. Ini jadi sebenarnya kita sudah punya sarana untuk mengembangkan potensi dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita biasa menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, padahal artinya tidak ada ilah, sesembahan ilah kecuali Allah, dan itu ada maknanya. Pertama, jadi kalimat la ini adalah kalimat nafi, peniadaan, pembersihan, pengingkaran, takholi. Ya ini. Jadi takholinya ada kalimat di la. Alias juga menyadari innalillahi. Kita itu milik Allah, kita zero, kita nol. Nah itu. Sehingga kalau kita memahami zero to hero adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, ilaha itu apa yang dinafikan, semua bentuk kesyirikan, semua bentuk sesembahan, harta, tahta, wanita, Toyota, dan sebagainya. Ya. Ilah itu penegasan, isbat, kalimat pengokohan, penjelasan, peneguhan supaya yakin dengan seyakin-yakinnya itu dengan ilah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan ilah kecuali Allah. Nah, ini jadi ini proses zat, yakni Allah yang maha segalanya, yang dikukuhkan hanya Dia tempat mengabdikan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini jadi kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah, ini di sini adalah takholinya, di sini tahalinya, di sini cara membersihkan, baru kemudian cara mengisi dengan kebaikan. Itu cara memahami pengembangan diri yang sesungguhnya sangat dasar. Nah, dalam hidup orang yang sudah membersihkan diri dengan tauhid, dia punya asas yang kuat. Dalam ibadah dia selalu ikhlas kepada Allah. Dalam akhlak dia berakhlak mulia, membersihkan dari akhlak tercela, menghiasi dengan akhlak mulia. Dalam dakwah dia al-hadmu. Hadmu itu artinya membersihkan baru mengisi. Jadi kalau kita mau berdakwah di masyarakat, kita harus mulai dengan membersihkan lingkungan. Dalam pengertian adalah kita, bahasa Jawanya itu, kena ikannya tidak keruh airnya. Alias apa? Tujuannya tercapai tapi kondisinya tetap oke. Itu bagaimana dakwah itu al-hadmu, membersihkan. Seperti kita mau menanam sebuah pohon, kita cari lahan yang baik. Kalau di dalam lahan masih ada kekotoran, kita bersihkan. Setelah itu baru kita tanam supaya tanamannya bisa baik. Ini namanya la ilaha illallah, diterapkan dalam proses dakwah. Ini mengembangkan potensi dalam cara aktivitas yang nyata. Dan yang terakhir adalah kita menjadikan dakwah sebagai sarana untuk menghancurkan keburukan dan membangun kebaikan. Jadikanlah la ilaha illallah kalimat pembuka hidup kita dan penutup hidup kita. Kenapa kalimat pembuka? Coba, bayi lahir dibacakan adzan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalau dalam adzan. Dan ketika manusia meninggal juga dibacakan kalimat thayyibah, bukan diadzankan, tapi dia disolati atau sebelum disolati orang yang mau meninggal ditalkin dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat kita mau meninggal itu pun butuh waktu, butuh proses dengan cara kita makrifah, mengenali ini dengan baik. Itulah sebuah perjalanan pengembangan potensi dengan la ilaha illallah. Jadi takhali anir radail wa tahali bil fadhil. Sebenarnya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni kalau orang hatinya bersih, seperti saya sampaikan di awal kata Utsman bin Affan, dia akan tidak pernah merasa kenyang atau bosan untuk membaca Al-Quran. Maka telitilah sekali lagi hati kita saat kita merasa bosan untuk berbuat baik membaca Al-Quran, berarti kita perlu membersihkan dan kemudian bisa mengangkat derajat kemuliaan kita. Itu proses awalnya. Selanjutnya, praktikum berikutnya ini, zerokan diri dengan zikrullah. Jadi kalau kita mau mengembangkan diri, sebenarnya banyak berzikir sambil berpikir dan berpikir sambil berzikir. Nah, kiaman waktu udan malah junubihim. Jadi gunakan kekuatan potensi kita untuk berubah. Kemarin Big is Powerful. Kemudian gunakan lesan untuk menasihati dan menginspirasi. Dan yang ketiga, gunakan kekuatan hati, minimal ada rasa tanggung jawab, mengingkari kemungkaran untuk bisa menjadi orang-orang yang tetap bertahan dalam kebaikan meskipun itu adalah lemah-lemah iman. Jadi sebenarnya konsep yang kami tuliskan ini langsung bisa dipraktekkan. Misalnya kita bareng-bareng baca, monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu sebagai langkah awal untuk bisa menemukan solusi dalam kehidupan atau memiliki bekal untuk menjalani kehidupan. Saya mau cerita sebentar tentang kekuatan istighfar dalam mengatasi masalah. Jadi ini kita setelah tadi baca la ilaha illallah, kemudian baca istighfar astagfirullah. Ini kalau Anda sudah berbekal ini akan memiliki persiapan. Jadi orang yang sudah mampu membersihkan hati, dia selalu punya persiapan menghadapi masalah sebesar seberat apapun. Yang kedua, tenang dalam menjalani masalah dan istiqomah meskipun tidak ada masalah. Istiqomah tetap beribadah meskipun Ramadan sudah berlalu, yakni kita menjaga ibadah berupa tilawah, sholat berjamaah, puasa sunnah, supaya amal kita terus meningkat dan barokah. Jangan sampai Ramadan yang sudah kita bangun baik-baik, setelah Ramadan selesai, semua ibadah selesai, semua taklim selesai, seolah-olah merdeka. Astagfirullah. Jangan sampai itu terjadi. Maka di Ramadan ini kita sudah melatih diri untuk menghadapi masalah lapar, haus dan sebagainya. Kemudian kita juga tenang karena nggak ada makanan, nggak terganggu. Dan kemudian tetap istiqomah meskipun sudah tidak ada masalah, tidak ada lapar, haus dan sebagainya, tapi kita tetap tenang, yakni tetap istiqomah ketika
bulan Ramadan telah melewati kita, insya Allah. Itu artinya kita punya powerful SPS, spiritual problem solving untuk kehidupan. Nah, tadi kalimat la ilaha illallah sama dengan la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, juga dekat dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya kita lemah, tapi kalau kita bersama Allah kita jadi kuat. Inilah haula wala quwata illa billah. Nah, ini cara untuk mengembangkan potensi lah. Banyakkan orang itu potensi yang ada tidak berkembang gara-gara dia merasa pesimis karena tidak ada tempat bersandar kepada Allah. Nah, kita coba buka diri, apapun masalah yang kita hadapi, buka jalan dengan istighfar. yakni kita coba mendeteksi masalah sejak dini, menemukan jalan keluar, muhasabah, agar nanti tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama berkali-kali. Ada sebuah kisah supaya kita nanti bisa mengambil inspirasinya. Kita selalu berusaha ketika ada masalah jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, tapi kita memulai dengan introspeksi diri atau muhasabah. The power of istighfar. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan satu kisah dari Ibnu Sabi. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Hasan Al-Basri untuk mengadukan permasalahannya. Kemudian dia menceritakan tentang kondisi paceklik yang menimpanya. Lalu Hasan Al-Basri berkata kepadanya, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ini, jadi kalau saya punya masalah apapun, mencari kunci motor, ya, itu mencari kunci mobil, mencari anak yang mungkin gak pulang-pulang, istighfar dulu. Nah, ini orang yang paceklik, ya, kondisi kita paceklik juga perlu belajar dari Imam Hasan Al-Basri. Datang yang kedua, laki-laki mengeluhkan kemiskinan yang menderanya. Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, beristighfarlah kepada Allah. Berikutnya datang pula seorang laki-laki yang mengatakan, doakan aku supaya Allah mengaruniakan kepadaku seorang anak atau anak. Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Datang pula laki-laki lain yang mengeluhkan tentang kebunnya yang kekeringan. Hasan Al-Basri berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Maka Imam Rabi lantas berkata kepadanya, tidak jelas biasanya, beberapa orang laki-laki datang mendatangi engkau mengeluhkan berbagai macam hal, tapi engkau menyuruh mereka untuk semua membaca istighfar. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, aku sama sekali tidak mengatakan apapun dari diriku sendiri, tapi sesungguhnya Allah berfirman, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itulah, sesungguhnya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, istighfar solusi segala masalah atas apa yang kita hadapi setiap hari. Coba kita perhatikan, satu istighfar ada 4 solusi, satu amal ada 4 jalan keluar atau kebaikan yang Allah berikan. Satu, diberikan hujan lebat, harta dan anak-anak, kebun-kebun, sungai-sungai. Masya Allah, itulah karunia Allah. Maka sebenarnya
Orang yang beriman adalah orang yang bisa mengembangkan dirinya dengan bekal keimanan yang dimilikinya untuk memicu dan memacu potensinya sehingga melahirkan prestasi dalam kehidupan, dan itu dimulai dengan cara kita memiliki sebuah langkah. Jadi ini setelah istighfar menjadi permulaan, maka langkah berikutnya adalah dengan mengamalkan Al-Fatihah. Nah, jadi tadi sudah ada konsep pertama adalah kita menemukan tatahur, kemudian tahakkuk dan takhaluk. Itu yang pertama, 3 hal, mohon diingat-ingat. Yang kedua, takholi wa tahali, itu proses awalnya untuk membersihkan diri. Takholi aniroda'il wa tahali bil fadha'il, kemudian atau takholi min su'il khuluq wa tahali bi husnil khuluq. Nah, kemudian itu sudah bersih. Nah, berikutnya kita baru melangkah dengan pintu gerbang istighfar masuk kepada surat Al-Fatihah. Ini ya. Jadi di situ ada, kalau ibu-ibu nanti membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ayat 1 sampai 4 itu isinya adalah akidah, keimanan. Jadi kita mau mengembangkan potensi, kita harus kembali kepada Allah yang maha kuat, sementara kita punya kelemahan. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu pengakuan iman hamba kepada Rabb-nya, kepada Khaliq-nya, kepada Allah. Jadi ketika kita baca Bismillah, kemarin sudah kita bahas bagaimana Bismillah berarti kita billah, kemudian ma'allah, kemudian kita lillah dan ilallah, itu ya. Nah, ini pengakuan. Dan alhamdulillah berarti kita juga mengakui kekuasaan Allah, yakni berupa semua rezeki, kenikmatan dari Allah. Dan Ar-Rahman Rahim, mengakui kasih sayang Allah, dan juga mengakui Malik Yaumiddin. Itu adalah sebuah keyakinan bahwa nanti semua akan kembali kepada Allah pada saatnya di hari kiamat. Baru ayat yang kelima itu komitmen. Iya karena butuh wa iya karena stain, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau ini berbicara tentang akidah, ini akidah, iman, ini adalah ibadah, komitmen, totalitas, loyalitas, yakni hanya setia kepada Allah dalam ibadah dan setia kepada Allah dalam meminta. Dan berikutnya, setelah kita menyatakan komitmen, maka barulah kita memohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disitulah kita membangun sistem kehidupan yang komprehensif dengan Islam sebagai akhlak mulia dan minhajul hayat. Masya Allah, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan sesungguhnya menjadi solusi kehidupan. Apapun masalahnya pasti ada solusinya, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam ilmu kedokteran, kalau orang itu sakit harus ngaku dan jujur. Sakitnya apa? Gejalanya apa? Makannya apa? Yang dirasakan apa? Jujur ngakui. Setelah itu, karena ada sakit ini ada pantangannya, nggak boleh makan yang mengandung kolesterol, yang bisa meningkatkan asam urat, yang bisa meningkatkan macam-macam penyakit. Ini harus menjauhi pantangan. Nah, setelah itu ini resepnya. Jadi itu. Jadi antara medis dan spiritual sambung. Resep ini dimakan sehari 3 kali. Dan kalau puasa ya nanti dimakan sahur dan buka. Ini resepnya harus dipakai. Lah kita hidup sudah punya pengakuan kepada Allah, komitmen, dan resepnya apa? Cara hidup berdasarkan Islam. Nah, cuma kebanyakan orang resepnya hanya ditebus separuh, ya setengah-setengah dalam ngaji, setengah-setengah sholat, setengah-setengah beribadah, akhirnya hidupnya tidak sempurna. Maka setelah kita mempelajari ini, maka kita harus ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu kana lakum aduwwum mubin, karena semuanya dia
menjadikan musuh yang nyata bagimu. Ya, jangan sampai Ramadan kita punya musuh setan, jangan sampai setan malah ditemani. Ya, setan menjadi sahabat karibnya. Nah, akhirnya kita menjadi celaka. Nauzubillah. Oleh karena itu, sebenarnya cara efektif mengembangkan diri sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu kita terapkan, kemudian ilmu-ilmu yang lain akan datang melengkapi kesempurnaan yang ada dalam kita mengamalkan Islam. Itu langkah-langkah yang real, nyata dalam proses kita mendidik diri, dan ini tidak bisa hanya dilakukan sehari dua hari, tapi madal hayat, alias kita ngaji sampai mati. Bahasa Arabnya adalah tarbiyah madal hayat. Jadi setelah Ramadan ini selesai, jangan berhenti ibadahnya, jangan selesai tilawahnya, jangan kemudian apa istilahnya back to nature, kembali ke seperti semula. Yang semula nggak pakai kerudung lagi, yang semula nggak berjilbab lagi, jangan, tapi tetap istiqomah sampai akhir hayat. Itu sebagai awal untuk kita memahami Islam. Nah, nanti pada kesempatan yang lain mungkin bisa dibahas isi dari Al-Fatihah secara lebih konkret. Nah, ini billah lillah ilallah. Pengakuan, komitmen, solusi. Pengakuan berarti visi hidup, misi hidup adalah komitmen, dan solusi hidup adalah menjadi orang yang beriman, yakni selalu bersama. Nah, menarik. Nah, cuma ini nanti dibahas kesempatan lain aja, karena nanti waktunya nggak cukup. Sekarang kita berikan kesempatan untuk berdiskusi supaya nanti ya materi sedikit demi sedikit bisa kita terapkan, karena supaya barokah. Jangan sampai kita jadi materinya banyak sekali, yang diamalkan mana bingung. Nah, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk kita mendialogkan beberapa hal berkenaan dengan bagaimana mengembangkan potensi, apakah intelektual, spiritual, emosional, ataukah potensi skill dan sebagainya. Dan insya Allah nanti ada materi juga tentang skill menulis, bagaimana menulis sebagai jalan untuk merintis amal unggulan. Saya kembalikan kepada pembahasan terlebih dahulu.